Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke, daon nih. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Salia Ida Fitri. Saya Muhammad Nabil Adam. Saya Nida Felia. Saya Muhammad Zaki Noval. Kami di sini ingin membuat video dengan materi Hakikat manusia dalam Islam. Berbicara tentang manusia, manusia adalah makhluk hidup yang berhadapan dengan dirinya sendiri dan juga berhadapan dengan kodrat. Situasi ini merubah dan mengubah kehidupan manusia. Berbicara tentang manusia, manusia juga bersatu dengan alam, tapi berjarak dengannya. Manusia bisa melakukan apa saja yang dia mau, tidak seperti hewan. Manusia adalah pencipta dan pembuat masalah. Maka dari itu, dirinya lah yang membuat masalah itu muncul dan dirinya lah juga yang memecahkan masalahnya. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah animal educadum. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofi dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Ada tiga kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menuju pada konsep manusia dengan pengertian berbeda-beda, antara lain 1. Al-Bashar. Kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah. Secara etimologi, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. 2. Al-Insan. Kata Al-Insan yang berasal dari kata An-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, tersebar dalam 43 surah. Secara etimologi, Al-Insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. 3. Al-Nas. Kata Al-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surah. Kata Al-Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status, keimanan, atau kekafirannya. Dalam menunjuk makna manusia, kata Al-Nas lebih bersifat umum bila dibandingkan dengan kata Al-Insan. Keumuman tersebut dapat dilihat dari penekanan makna yang dikandungnya. Kata Al-Nas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan masfadah dan merupakan pengisi neraka. Di samping kata tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendefinisikan manusia dengan menggunakan kata Bani Adam. Kata ini dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 7 kali dan tersebar dalam 3 surah. Secara etimologi, kata Bani Adam menunjukkan arti pada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu, bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang mempunyai hak-hak dasar, di mana setiap manusia memiliki potensi diri yang khas, dan setiap manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sebagai pribadi,
Manusia memang mampu berdiri sendiri, namun tidak berdiri oleh karena dirinya sendiri. Dia ada dikarenakan oleh Yang Maha Ada. Dengan demikian, esensi tergantung kepada Yang Maha Ada. Frank mengatakan bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Menurut abjad Yunani, Alfa merupakan huruf awal, sedangkan Omega huruf akhir. Dalam kaitannya daripadanya dan akan kembali kepadanya. Manusia dengan kodratnya adalah makhluk sosial. Semua manusia saling berhubungan dan mempersatukan dalam keseluruhan sosial atau masyarakat. Dan masyarakat ditunjuk kepada semua kepentingan anggotanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lain. Dalam konteks sosial yang disebut masyarakat, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa nilai akan selalu muncul apabila manusia sebagai makhluk sosial ini mengadakan hubungan sosial, dengan kata lain hidup bermasyarakat dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan dikatakan oleh aliran progresivisme. Masyarakat menjadi wadah nilai-nilai manusia dalam hubungan dengan sesama dan dengan alam semesta, atau hablum minamnas wa hablum mina alam. Ini tidak mungkin melakukan sikap yang netral, karena pada dasarnya manusia itu sudah tentu mempunyai watak manusiawi seperti cinta, benci, simpati, hormat, dan sebagainya. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, dan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Kesempurnaan pencipta manusia itu kemudian semakin disempurnakan oleh Allah SWT dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam. Allah juga melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Di antara potensi-potensi tersebut adalah potensi akal, potensi rohani, dan potensi jasmani. Keseluruhan potensi manusia ini harus dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberiannya oleh Tuhan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikatnya manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain. Seperti hewan, ditinjau dari karakteristiknya, potensi-potensi yang dimiliki, dan kemampuan manusia dalam mengembangkan potensinya.